Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu kalian semua untuk kita di sini berkumpul untuk sama-sama sharing mengenai kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Kita ketahui sendiri SMA 1 yang itu adalah sekolah yang baru menjalani tahun kelima, jadi 2021 sampai bukan 2020 ya, 2020 di masa COVID sampai sekarang, dan sudah meluluskan dua lulusan berangkatan. Nah, Bapak Ibu mulai untuk pengelolaan sumber daya di sini. Baik, tulisan ya. Baik, mana ada musiknya ternyata jadi. Oke, musik. Ini dihilangkan dulu musiknya. Ditambah seperti ini. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMA 1 ini. Tujuan pembahasan di sini adalah Bapak dan Ibu nanti bisa mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang dipunyai oleh sekolah, ya, seperti apa di sini. Langsung kepada model pertama. Jadi ada 7 model yang kita punyai. Ada model manusia, model sarana, ada model keuangan, ada model lingkungan, kemudian model alam sekitar, dan yang lainnya akan dibahas satu persatu. Nah, untuk model manusia sendiri kita ada 6. Betul apa salah? Mungkin Ibu akan minta masukan dari semuanya ya. Kita di sini ada model yang pertama adalah punya pengawas sekolah. Kebetulan kita pengawas kita Bapak lupa Ibu. Pak Nana, beliau domisili di Kandangan. Kemudian beliau menangani ada sekitar 6 sekolah di Kabupaten Tapin. Ya, sisanya di Kandangan dan Barabai. Beliau sebagai fasilitator ataupun pembina dalam pengembangan sekolah. Jadi kalau siapa yang punya kontak Pak anak itu bisa di status misalnya ada sekolah panggilan, jadi beliau sambil memantau. Kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab itu punya isi model manusianya. Yang ketiga adalah guru dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu itu berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran dan kreatif dan inovatif, serta membantu mengolah data murid serta guru dan administrasi sekolah. SMA 1 ini memiliki 9 orang guru, ya. Kemudian untuk PPTK-nya itu ada 4 orang dengan kemudian juga guru juga punya ke spesialisasi bidang studi masing-masing. Kemudian untuk peserta didik itu mereka persiapan dengan modal manusia adalah bagaimana meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang akademik dalam kegiatan ASN ya. Kemudian untuk prestasi sekolah akademik mengikuti lomba di bidang kepramukaan
berbaris, pagi-pagi menyanyi puisi dan nyanyian. Kalau ini ibu salah, tolong dikoreksi ya. Apakah kita bunyi, kita tidak bunyi, atau ada yang kita tambahkan di sini? Mungkin ada masukan. Pak Saiful sebagai orang kesiswaan, apakah ada yang mau ditambah di sini? Untuk prestasi akademik dan nama akademiknya? Mungkin kalau dari segi kesiswaan, untuk peserta didik biasanya mengikuti kegiatan lomba-lomba. Mungkin kendalanya kadang-kadang kita mengenai alat-alatnya di situ. Kalau untuk anak-anaknya, alhamdulillah anak kita berprestasi dalam hal olahraga tradisional dan olahraga prestasi. Untuk olahraga tradisional sendiri, kami di PLI ini ada pembuatan alat olahraga seperti enggang dan bagian karena untuk melestarikan olahraga tradisional dan untuk lomba-lomba. Oke, nanti akan ibu tambahkan ya Pak ya. Ini untuk keterampilan permainan tradisional. Ya. Oke. Kemudian untuk komunitas, kita juga punya komunitas sudah terjadi dari awal sekolah. Jadi komite itu merasa saya sebagai wadah penyampaian inspirasi bagi orang tua siswa, di mana mereka berperan sebagai penghubung antara orang tua dan sekolah, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang mampu. Apabila kita memiliki rekan teman dari komunitas sekolah membantu ke acara daripada kegiatan anak-anak. Kemudian ini orang tua siswa juga merupakan model manusia dari semester ini baru ibu perlu ketahui. Mereka bisa mendukung penyelenggaraan pendidikan seperti bisa menjadi narasumber pada kegiatan pembelajaran atau jadi guru tamu dalam kegiatan pembelajaran. Yang mungkin tahu tadi yang P5 itu yang dari apa? Karakter ya, yang bikin itu kemarin, bikin yang pikar itu kemarin orang tua atau itu siapa yang kemarin? Jangan ibu pakai orang tua pertama ya, P5. Ini di mana jalan? Jadi kalau ibu kalau misalnya tadi kan sudah dibilang misalnya ada orang tua yang punya kompeten, mereka bisa membantu dalam kegiatan kelima misalnya sebelum diberikan ke rumahmu ya. Tadi saya sudah sepakat sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah modal sosialnya. Modal sosial di sini ada beberapa kategori yang perlu kita ketahui dan kita bersama kita sadari juga. Kalian Bapak Ibu juga sudah punya komunitas dari sekolah. Kemudian juga punya NGP, ya. Kemudian saya juga PGRI sebagai wadah penampung aspirasi guru. Kemudian juga ada KKS, sekolah juga punya. Kemudian ada dinas pendidikan, di mana programnya adalah peningkatan kompetensi guru serta pengembangan sekolah secara sarana prasarana maupun sosial maupun juga dukungan moral. Oke. Model ketiga adalah model politik, di mana kita sebenarnya sudah berada di lingkungan masih karena kita dekat dengan pemukiman dan dekat dengan perkantoran. Di sini ada model politik, kategorinya termasuk model politik ada Forkopimda, forum, komunikasi dengan daerah. Di mana kita membantu pelajar program sekolah di sini TNI, Polri, kecamatan, kesehatan, KUA itu masuk di Forkopimda. Kemudian adalah kebijakan sekolah itu mengakomodir kepentingan antara wajib sekolah maupun wajib pihak luar di lingkungan sekolah. Nah, di mana letak CSR itu ada di bukan model politik di mana. Kemudian kalau model agama ada berbeda, adanya kegiatan keagamaan di sini ya, ada kegiatan keagamaan ASDA karena ibu tahu sendiri daerah Banten ini apa ya, kultur agamanya sangat kuat. Tahu ibu anak-anaknya itu juga tidak pernah tidak ikut di kegiatan keagamaan. Kemudian ada yang toleransi beragama, di mana di sini kita tetap tidak ada perbedaan
kali mau dilaksanakan. Orang itu udah baru tahu nggak ada. Nah, mungkin bapak dan ibu ada ibu yang mana bisa dikatakan sebagai model budaya kita di sini. Jadi Bu Atul ada Bu. Budaya lokal ada di sini. Kenapa Bu? Budaya Bu. Oh, Ramadan ya. Kita dan itu ada hubungannya dengan sekolah ya, karena siswa kita juga ada tergabung dalam kegiatan itu juga dan termasuk suku Dayak juga ya. Nah ini modal budaya kita sebenarnya. Mungkin suatu saat kita nggak boleh kita ya. Gak pas kayaknya malah kita mengadakan acara sejenis kayak gini ya. Tapi akhirnya itu sebagai warna dari sekolah kita. Karena siswa kita sendiri itu dari mana-mana. Nah, untuk modal sarana prasarana, nah ini fisik ya. Kita gedung utama ada. Walaupun terbatas kalau ibu modelnya cuma ada berapa 16 satu ruang guru. Lapangan ada, kemudian parkir ada ya, belum punya. Berarti kita harus di sini listrik, toilet, PDAM, kayaknya nggak ada masalah ya. Oke, gimana listrik namanya? Jadi sesuatu yang bisa bentuk, bisa sarana prasarana disebutannya. Kemudian modal lingkungan. Tadi model lingkungan kita apa Bapak Ibu? Oh ini kita nggak punya ya. Sungai. Sungai apa? Kuningan. Jadi sebagai tempat sarana pendukung pelajaran. Boleh ya? Kalau lingkungan lapangan nggak ada kita ya. Apa? Sekolah. Terus sekolah deh. Lapangan Miawa mungkin bisa. Lapangan Miawa. Lapangan olahraga Miawa. Ini bukan bisa. Miawa. Nih, kemudian rumah penduduk. Ya, karena lumayan dari sekitar ada banyak penduduknya ya. Maksudnya letak sekolah ini berada di pemukiman. Bukan di daerah terpencil di ujung. Oke. Kemudian kita nggak ada pendaftaran ya. Oke. Berarti kita cuma punya modal lingkungan 3. Apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu? Kira-kira kita pilih apa misalnya kita? Buah berambat. Buah berambat kita nggak? Kita kan makannya karena berbahaya buat anak ya. Jadi gula modal ada yang terakhir ya sebelum itu ya. Jadi ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, terakhir modal lingkungan, dan terakhir lagi adalah modal finansial. Ada busret, ada musda, ada provinsi, ada puskesmasnya. Kalau tadi tahun ini kita dapat ya karena rapor kita mumpuni. Buat kita di tahun hasil tahun depan ya pengalaman pendidikan kita masih menunggu perdana, kemudian perdana CSR ini. Nah, Bapak Ibu ada masukan lagi untuk dana finansial? Rasanya nggak ada ya? Nggak ada. Kita masukkan dulu sebelum sudah sepakat dengan model kita punya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu kita pakai? Nggak ada. Nah, cukup ya, karena kita tahu terbatasan kita yang masih banyak ini. Oke, demikian presentasi mengenai pengelolaan sumber daya yang kita punya di semester ini.
Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.